udah hidup itu. Selamat ulang tahun, semoga Selamat ulang tahun ya. Iya, selamat ulang tahun Pak. Selamat ulang tahun. Oke, Traktir lagi. terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih traktirannya Pak Mamat. Terima kasih Pak. Oh, pun bayar. Traktir. Iya. Oh, acaranya sih kok. Ojo bengi aku gak iso melok gitu. Nah, kapan jam piro? Mulai sekolah tak? Mulai sekolah ya. ID sing poso. Gue sampai bengi. Wis ayo ndang dibuka. Kok ngomong bahas masalah traktiran. Lah iku paksa tuh berarti gawe bang wis mlebu ya berarti. Gak ada hidup. Enggak wis. Halo. Waduh. Ya wis langsung dibahas. Kita bahas apa lagi? Mau sih. Kalau review masalah sepatu Sepatu baru Pak. baru. Aero Street. Lokal Dapat dapat kiriman dari anak-anak. di Dona Kelas Kelihatan, Pak. 11. Wus gak pantes lah. Dapat kiriman kado dari anak-anak kelas 11 IPS 4. Terima kasih. Oke, hari ini kita juga kedatangan tamu dari Universitas Negeri Malang dan mereka berdua juga alumni dari Semangat. Coba nanti akan kita gali apa namanya, ingin tahu saya jurusannya apa, hal goib apa yang ada di hal-hal apa yang hal mistis. hal yang baru didapat di kampusnya itu apa saja. Kalian kan sudah tahu hal goibnya Semangat, goibnya UM itu apa aja. Enggak ada. Kita kenalan dulu dari samping sebelah kiri saya yang paling sini. Saya. Bisa memperkenalkan? Gimana ya? Aku ini Cintania Priastuti, alumni SMA Negeri 1 Ngantan, angkatan tahun 2023 kemarin. Kuliahnya di UM, jurusannya Fisika Murni. Jurusan ambil fisika murni. Iya. Kalau fisika berarti ada yang tidak murni. Pendidikan. Pendidikan. Oh, berarti ada dua ya, pendidikan sama murni fisika. Iya. Kalau Mbak, Perkenalkan, saya Dia Mawarni dari UM juga, Prodi Teknologi Pendidikan. Dulunya alumni Semangat, kelasnya sama kayak ini dari 12 IPA 3. Kalau didominasi Pak Tika ya. Pasti. kalau di sini persentase yang lulus sekolah terus melanjutkan kuliah piro Bapak? Biasanya rata-rata kalau di persentase. Kayaknya kemarin nggak ada 50%. Tapi kayak itu arek-arek kalau ditelusuri gitu ya. Itu tiba-tiba ada yang kuliah di mana gitu, swasta. Ada yang kayak gitu, Bang. Jadi yang terdetek itu kemarin ya versi apa? Kayak gelombang pertamanya gitu. Tapi biasanya kalau dari medsos itu tiba-tiba upload sudah Hari ini kuliah ya? Anu kabarin wajahnya nggak meyakinkan kok lah, malas tuh. Tiba-tiba Universitas Telkom Indonesia ada kemarin saya. Wih, UI. Telkom. Berarti kalau di persentase hampir 50% ya. Ya rata-rata hampir semua. Rata-rata itu sing biyen sekolahnya pinter apa sing apa yang dulu sekolahnya biasa-biasa aja kuliah atau Ya yang ini termasuk yang anu Biasa-biasa aja. agak kontra. Ya. Ketoknya kayak berprestasi padahal ya. Nggak menyangkal. biasanya prestasi macam masalah kelasnya. Iya betul, itu lebih fakta sih. Bener Pak, bener. Kurang tersebar ya. Baik, terus ini ya, untuk ambil jurusan fisika itu memang karena cita-cita disuruh orang tua atau bilang Itu- sendiri? Suruh orang Itu karena dari rata-rata nilai raport yang paling tinggi itu fisika. Terus saya itu dulu kayak nggak mau ikut UTBK, nggak mau mikir lagi gitu Pak. Jadi yang masuknya mana terus langsung ambil fisika. Gitu. Kamu lolosnya SNBP ya? Iya. Rumah satu itu SMBP. Oh, saya ini jenengnya SNBP. Iya. Biar zamanku SNBP ya.
SNMPTN kan kalau dulu. Kalau sampean memang karena keinginan sendiri atau ada motivasi lain? Sebenarnya kalau milih yang sekarang kan lolosnya di teknologi pendidikan, itu sebenarnya awalnya tuh nggak tahu jurusan ini tuh isinya apa, terus nggak punya gambaran lah. Tapi terus ini juga kan pilihan kedua saya, jadi saya Yang pertama keterima apa? Matematika. nyoba di SNBP itu pendidikan matematika sama ekonomi kalau nggak salah, pokoknya ngarang gitu. Terus itu ketolak. Akhirnya kan ikut UTBK. Nah UTBK sendiri itu saya nggak ada persiapan Kak. Jadi ya saya asal milih aja cari yang peluangnya tinggi. Terus yang satu itu tetap yang saya pengen. Terus yang keduanya itu cari yang peluangnya kira-kira saya bisa masuk lah. Oh masih baru berarti teknologi Nggak baru, cuman 2013. nggak famous gitu. 2013. Zamane sapa? Zamane sampean. 2013. Aduh, aku 2009. Lu sampean lulus 2009. Aku kan masuk kuliah 2009. Lulus 2014. Jangan dicontek. berarti mari itu baru ada jurusan yang tadi itu ya. Ya teknologi pendidikan. Saya kira cuma manajemen pendidikan. Sekarang ternyata ada teknologi pendidikan. Ya. Itu bahas putar apa sih, Mbak? Kalau di situ nanti Teknologi sama pendidikan. istilahnya nanti compare itu ya apa ya ceritanya? Kalau di pelajaran yang baru di semester 1 itu katanya kalau di teknologi pendidikan ini ada dua tujuannya. Yang satu itu facilitating learning, yang kedua human performance. Jadi yang facilitating learning itu buat memfasilitasi pembelajaran. Jadi kita disiapkan untuk bisa membuat media pembelajaran yang nantinya dipakai dalam pembelajaran. Tapi pastinya di situ juga harus ada kayak inovasi-inovasi barunya yang menyampurkan teknologi ke dalamnya. Kalau human performance berarti ya yang membantu manusia Kebutuhan atau manusia. ya Berarti arahnya TU ya. Kalau nanti Enggak, lebih kompleks. lebih apa? Staf Kementerian Pendidikan. Nah, nyepak no gitu ya. Kayak anu, Mas Menteri Nadiem. Platform pendidikan. Ini pertama kali penelaah PMM. Oh. Ya guru-guru merdeka yang pakai aplikasi itu. Kalau sekarang sejauh mana? Apa namanya pembelajarannya? untuk yang dikhususkan Materi-materi yang dasar dulu apa kira-kira? untuk yang dikhususkan ke tabnya itu di semester 1 kita masih belajar bikin kayak media yang 2 dimensi sama 3 dimensi. 3 dimensinya itu kayak bikin yang sebelumnya itu proyek saya bikin chloroplast tapi 3 dimensi gitu. Pakai aplikasi Blender. Guru-guru itu Blender. Wilayahku aja. Iya, nanti di compare itu ambek Pak Braga seni kan bisa Iya, ya. iya. Arah-arahnya ke sana. Blender kan ya wis ya hampir iya DKV ya. Ya, hampir mirip kayak DKV. Terus untuk semester 2-nya ini nanti kayak pemrograman gitu. Jadi di apa tujuannya kayak buat aplikasi gitu. Tapi ya masih simpel-simpel aja. Tapi jenisnya tetap arahnya aplikasi pendidikan gitu. Iya. Kalau aplikasi programmer ke yang lain nggak ada ya. Tapi fokusnya ke arah Untuk menyiapkan ke pendidikannya. Bisa mana ya? Kayak aplikasi ujian sing bisa screenshot gak bisa buka barang gak bisa. PR ini. iya bisa nggak itu? Kalau masih baru ya masih belum tahu, Pak. Tapi arahnya bisa lah. Harusnya bisa. Kan gini kan permasalahan kita itu lah anak-anak ujian kadang itu bikin ujian itu ya seisan ndelok browsing nang liyane. Lah bikin ujian Merasa berpengalaman. Kayak karma. padahal gurunya wis seru ya. Saking meneng ae ya. Ternyata anak-anak itu kayak gitu ya. Padahal gurunya berarti tingkat kecerdasan mereka untuk aplikasi itu sebenarnya wis ngalah-ngalahi gurunya. Ya iya ya memang. Tapi aslinya gurunya ya ero, cuman ya apa sih golek cara iki ya apa ya caranya ya. Nah, makanya anak iki Ini salah satunya nanti bisa kita manfaatkan. Salah gak usah. PR ya. Iku iso dadi anu iki. Apa tugas akhir mungkin. 4 tahun nanti ke sini ya. Oh, uji cobanya nih ini ya. 4 tahun nanti ke sini ya. Uji cobanya nih. Web ujian Tak nih sekolah. tanpa. Tapi lebih fisika murni apa kaitan di dunia kerja? Kalau di dunia kerja, Kalau fisika murni itu cuma kayak diambil apa ya, rata-rata pemikirannya orangnya. Kalau sesuai jurusannya itu apa ya,
Kalau saya lulusan fisika murni itu banyak yang nggak dapat kerja malah. Tapi kalau dari pengalaman orangnya nanti ya pas Set gitu. ya kayak gitu. Apa tuh? Inovasi ini kudu akeh. penelitian untuk Melok uang gitu. Berarti harus pintar-pintar menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tapi sekarang itu gampang loh cari pekerjaan itu. Kalau dari pendidikan kan kita nanti bisa bikin ini kayak di sini ya misalnya kita bisa bikin apa namanya les-les privat kayak gitu kan bisa. Seperti itu. Bahkan dulu waktu zaman kuliah kan juga gitu. Banyak iya, banyak sampingan, banyak yang bahkan hasilnya lebih banyak Nggak kayaknya. maksudnya kan kalau kimia murni kan mungkin arahnya bisa masih ke farmasi atau kemana kan gitu. Tapi kalau fisika arahnya kemana? Kalau awalnya itu saya pengennya mau ambil fisika medis, tapi akhirnya di UM kan nggak ada fisika medis. Yang anu alat medis itu. Iya, Elektromedis. Ini baru juga kayak jurusan. tapi di UM belum ada. Terus UM kan udah kampus merdeka juga kan? iya, Berarti banyak di luar berarti. Katanya hanya beberapa persen di kampus. Kayaknya di luar itu ya apa maksudnya? Ada nggak ya? Belum. saya juga full kelas. iya Semester berapa lagi? baru selesai satu. Oh iya ya. Aduh. Baru Pak. Masih Sik seneng-seneng kuliah ya. Sik seneng-seneng Aku lagi ikut game di Malang ya. Seneng-seneng. Semester 1 bolos berapa kali? bolosnya belum ada, tapi niatnya sudah berkali-kali. Kalau kayak ngono. Ngapa ana dosen iki? Oh iki. Oh, enggak apa-apa bolos. Kira-kira wis Iya, hafal iya. apa ora dosene? Sudah hafal lah dosene. Ada yang sudah, banyak yang belum juga. Semester 2 ini ada di sini. Iya, penghabisan. Ospek sudah, ospek. Ada nggak ospek sekarang? Sudah Ada lagi. tetap ada. Ospek? Iya, Tapi mungkin nggak kayak dulu ya. enggak lebih ringan. Ospek sekarang lebih kemana sih? Kayak pengenalan Ada perpeloncoannya apa enggak? nggak ada, Nggak ada. nggak boleh, dilarang banget. Dilarang dibicarakan. Dilarang diekspor. Di jurusan saya Pak, kalau yang lain nggak tahu. Enggak ada ya. Jadi MIPA itu kenceng ya. Oh iya. Paling cuma bukan perpeloncoan sih, cuma apa ya? Ada penanggung jawab lapangan. Besar keren-keren. Oh iya. Ya sekarang ngomong Komdis, Komdis. kemudian PL. Iya PA. Mantan PL kadang Pak Rizal itu tuh. PA kan. Kalau sekarang ada rencana bikin web. Kalau web ada ya nanti ya pembelajarannya di sana nih. Bikin web sendiri kayak gitu. Dijual nggak sih biasanya? Kalau kuliah ya masih dibuat untuk pembelajarannya aja. Jadi kita kayak trial gitu aja. Dasar. Tapi nanti arahnya bikin web sendiri, terus itu bikin platform sendiri. web Gitu. pendidikan itu ya apa ya? Kayak e-learning ini loh. Iya. Iya. LMS itu. LMS itu. Ya kayak di UT kuliahnya LMS itu kan produk ini. Mempermudah apa perkuliahan nggak yang satu apa. Itu tugas guru kan modul baru tugas. Kalau gitu saya mau jadi guru aja. Potong itu potong. Tapi ini efeknya juga ke kita sih kayaknya. Kalau kita nggak mengikuti IT, kayaknya lama-lama juga akan ketinggalan jauh ya. Karena eranya kan era IT sekarang ini. Jadi apa namanya harus banyak inovasi baru ya. Kita memang harus benar-benar mengejar. Jadi nggak bisa kita itu dari dulu itu pasif juga nggak seperti zaman dulu. Kalau kita pasif kok malah ketinggalan jauh. Mungkin dari situ inovasi itu perlu dikembangkan banyak sih. Tapi kalau fisika masih banyak nggak peminat kemarin?
kemarin lumayan banyak, ada peningkatan dari tahun kemarinnya lagi. Berarti potensinya ada ya. Kalau memang banyak itu. Potensinya besar maksudnya kalau Ya, ya bisa gitu, bisa juga karena sedikit peminat, jadi Banyak yang masuk. banyak yang masuk. Ya kayak kemarin saya milihnya. Oke, ini rendah ya. Aku juga kayak coba-coba. masa fisika grade-nya rendah? Enggak ya? Enggak. Rata-rata nilaimu kemarin berapa? 9? 9. 95? Enggak ada. Aku nggak ingat aku. Dan mulu, 89. Tapi peminatnya aku nggak mungkin dong grade-nya di. Kalau jualan kak tinggal nih. dan selamat ngajar. Ono jam. Bayar aku. Lupa Mamat. Jarno hei. Jarno. Ulang tahun dari itu. Mari lagi. Berarti lek fisika itu fisika murni ya. Iya. Fisika murni itu lebih ke arah ini ya jadinya. Bikin apa tadi kan lagi enggak harus ke pendidikan ya. Iya, enggak harus. Harus ke pendidikan. Kalau nanti lihat dari ambil itunya apa? Yang penjurusan lagi itu kayak banyak yang ke pertambangan kalau ambil material, terus ya join ke listrik. Di akhir tuh ada konsentrasi ini enggak sih? Murni. Ada. Ada kan ya? Nah, di matematika itu ada matematika murni itu akhirnya ada konsentrasi ke geometri, ke aljabar, Nutupi tangan nih. geometri, aljabar dan gitu. Lagi fisika itu apa konsentrasinya? Material komputasional kayak gitu. Lihat di sana ada konsentrasinya. Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi pernah dikasih tahu itu katanya kalau di lulusan TEP ini kan di UM ada sertifikasi. Oh. Nah, jadi nanti lulusan TEP ini nggak cuma diarahkan buat jadi kayak yang menyiapkan media belajar aja, tapi bisa ambil di luar itu buat sertifikasinya itu. Oh, kayak PPG itu ya? PPG ya? Gimana ya? Kayak ada tes 1 kali itu gratis diberikan sama UM buat dapat sertifikasi. Jadi kita bisa naik 1 grade gitu kalau punya sertifikasi. Iya, di guru juga ada sertifikasi. Jadi kalau mau masuk ke guru sekarang itu harus paling enggak harus punya sertifikat pendidik itu. Profesi. Profesi. Artinya kan itu kan diakui kalau kita punya itu. Makanya mungkin UM punya program apa tadi katanya kan? Sertifikasi itu ya, sertifikat itu. Sekarang itu masuk jadi guru itu lebih apa ya, nggak segampang dulu. Ya kalau kita lebih ketat, kalau kita nggak ngambil sertifikasi itu kurang. Jadi kalau dulu zaman saya itu ada akta 4. Akta 4 itu kalau kita mau masuk terus ngajar nggak bisa, harus kita nempuh akta 4 itu. Nah sekarang akta 4 itu zaman saya dulu akta 4 itu sekarang sudah diganti dengan namanya sertifikat pendidik. Jadi kalau mau ngajar semuanya harus paling enggak di tempat kuliah harus ngambil jurusannya tadi ya, tapi nanti kalau mau ngajar paling enggak harus sertifikat. Tapi kalau kita sudah punya sertifikat pendidik itu terjun ke dunia pendidikan, insya Allah nanti ada tunjangannya sendiri. Kita dapat gaji dari sekolahan, terus juga ada tunjangan sendiri. Tapi nggak apa-apa di ini aja apa namanya di lakonnya itu. Fisika murni bisa jadi guru nggak sih? Bisa ya, pokoknya itu tadi Akta 4 ada sertifikatnya. Jadi PPG. Apa ngambil double degree? Oh, kalau double degree saya nggak paham itu masalah itu. Oh, jadi SSI SPD. Enggak ya. Kayaknya enggak. Terus ada itu kalau fast track. Fast Itu track. ya jadi kalau ambil yang fast track itu 5 tahun bisa lulus S2 langsung. Oh gitu. Iya. Ada program semacam itu sekarang. S2-nya linear murni juga. Iya, harus linear kalau itu.
Nah, sekarang sampean pengen nyiptain apa nanti? Kalau platform dalam bentuk apa? Ke ujian kah atau ke arah tadi web kah atau kalau dulu itu kayak programmer ya. Itu IT-nya itu kan programmer. Kalau sekarang berarti ada sendiri untuk khusus untuk pendidikan. media Medianya itu nanti untuk apa? Pengen nyiptain apa? Untuk yang jangka panjangnya masih belum tahu, tapi kalau untuk yang penugasan di semester 2-nya itu katanya disarankan kayak diarahkan sama dosennya itu yang ada kayak bisa buat perhitungan oh untuk semester 2-nya. Jadi kayak bikin kalkulator apa gitu. harus berbasis teknologi ya. Iya. Nah, media konvensional itu gak masuk ranah jurusan itu. Masih ya dibahas, cuman kita dituntut buat bikin inovasi baru. Inovasi baru. Ini ya, rapot ya. Rapot itu bikin rapot gitu ya. Bisa. Aplikasi rapot juga masuk ranah. Aplikasi rapot. Harusnya. Iya kan masuk IT juga. Berarti selain pembelajaran, rapot, Ini Pak Jen. terus termasuk nilai itu juga masuk di sana. Ada gitu. IT. Soalnya Pak Wan. Apa sih pelajaran yang paling susah bikin kayak gitu? Apa ya? Coding kayak gitu kan ya? Codingnya masih semester 2. Semester 1 sih susahnya soalnya kan kaget ya, belum pernah kenal Blender, terus disuruh bikin medianya itu enggak kayak dari dosen saya ketentuannya itu cuman milih judul, terus nanti di setiap babnya kayak ada modeling, terus coloring gitu itu nanti kita konsulnya itu ke abstrak, jadi ada asisten praktikum. Jadi dari dosennya itu pure nggak ngasih tahu apa-apa awalnya. Jadi setelah kita selesai ke abstrak, baru sama dosennya dikasih penjelasan kayak cara yang lebih singkatnya gimana. Susahnya ya itu mempelajari sendiri. Dengan analisa dulu. Nah, Ilmu-ilmu semacam itu bisa nggak sih dilihat dari internet, YouTube, bisa. Hanya sekarang tutorial, tapi ya mungkin masih banyaknya itu dari YouTuber luar. Jadi kita ya luar negeri. Iya, banyak yang dari luar negeri. Sudah punya gambaran belum? Inovasi apa yang mau dibuat? Masih belum. Belum, masih semester 1, Iya. sabar sih ya. Sabar. Tapi nanti harus ada loh itu. Insya Allah. Aplikasi ujian nang Iya, aplikasi ujian. Iki Pak Angga ini kan sering bikin aplikasi itu dan gagal terus itu. Gagalnya apa? Di coding ya? ya bertahun kan jadi operator ujian. Opo cedak screenshot kayak sowean Masih ada. Dikunci jendela kayak apa? melayang. Karena di aplikasi tetep ae. Masih ada. pengalaman ya. Nambah wawasan. Ya, itu mempercepat jari tangan dalam mengetik. Ya, tapi ya kelemahannya ujian online ya itu kita nggak bisa apa ya mengkontrol semuanya kalau ada. Ya, juga. Apa? Tak tembak emang di sini ya. Terus coba kuliah. Tadi kesini dalam rangka apa sih? Kok malam-malam main kesini? Makan soto. Boleh nggak sama bapak ibu guru kalau teman-teman yang di rumah alumni semangat mau main kesini kira-kira boleh nggak? Tadi dilarang apa enggak? Enggak, saya Disilahkan. tadi itu masuk gerbang langsung belok. Satpam. Sepedanya langsung saya parkir depannya Pak Satpam. Terus saya cuma bilang Pak Satpam, Pak mau ke kantin langsung ya gitu. Bisa aja Mas Satpam kenal kamu. Belum kenal ditaroi. Iya, kayaknya gitu. Ada yang kangennya masalah apa kalau di sekolah? Kantin. Kantin. Berarti bolosmu dulu ke kantin sini ya? Ya sama Angga. Ini Oh, Pak Angga belajarin bolos Iya. sih. Mohon maaf ya kelas saya. provokatornya ini. Kelas saya yang saya tinggal kosong sekarang. Loh, Nanti ikut ke kantin aja. Silakan ganti. dulu itu kalau dia izin pelajaran itu pasti bilangnya Pak saya izin keluar lah, kalau keluar itu kan nggak tahu keluarnya mau kemana, yang penting keluar. Kalau izin kamar mandi kan harus ke kamar mandi biar nggak bohong. Kalau Kamar keluar, mandi dulu baru keluar. Saya nggak bilang kamar Enggak. mandi, Pak, cuma keluar aja. langsung belok ke kantin gitu. Nggak boleh dicontoh. Nggak
Nggak boleh contoh. Oh berarti lain di pokoknya kalau di kampus nggak boleh kayak gitu ya. Boleh kan? Boleh ya? Di kampus itu? Cuma nggak boleh balik masuk lagi. Tergantung dosennya. Enggak, kalau di kampus kita bikin semacam itu kan ketinggalan jauh sama pelajaran. Jadi Iya. kan kita harus mengikuti terus. Kita Tapi kalau jeda sedikit itu pasti. enaknya di kampus kuliah itu kita lebih bebas kan, kan di awal pasti ada kontrak kuliah sama dosennya. Oh kalian boleh bolos 3 kali, tapi bagi manfaat pembayaran. Terus nunggu nanti kalau lebaran kalau kan langsung telat aja diambil waktunya. Apa? Ya nanti kalau lebaran liburnya sedikit ya ambilnya pas itu. Oh bisa diambil semua gitu. Cuti ya? Ya Cuti pokoknya kalau ambil istirahat. jatah aja. Persentase kehadiran 80% terus dihitung biar arek. Oh, Iya. aku bisa bolos pirang dino. Iya kayak gitu. Dihitungi dulu lah. Oh berarti dino iki aku bolos. Iya kayak gitu. Dari dunia sekolah terus ke dunia kuliah ada perbedaan nggak? Dia aku sih gawe aku saya. Ya itu Sekarang. yang sulit itu milih kayak outfit gitu kalau nggak ada teman. tapi nggak punya outfit masalahnya. Jadi ya pokoknya pakai baju. Gak berlaku bagi kalian yang kuliah pasti seragaman. Oh iya betul. Oh iya dah. Kira arek SMA. Karena kayak politeknik ini kan seragam. Iya pakai seragam. Jadi itu ya kaget ya. Kalau pertemanan gimana? Pertemanan selama masih sekolah sama kuliah itu bedanya apa? Circle wis antar kecamatan, antar kabupaten, antar Nah itu pulau. mungkin ada yang membedakan atau saya wis bahasanya agak-agak Nah itu. bahasa itu. Indonesia bahasa. Jadi lain dengan kan biasa bahasa Jawa ya. Terus mlebu kuliah pakai bahasanya wis agak-agak akademis Indonesia, ya iya. Indonesia Kalau di akademis. UM itu ketularan bulonan misalnya. Agi. Yo ye, Peh. Yeng, yo ye. itu diterapkan nggak sih di kampung ya? Enggak pak. Di rumah itu diterapkan apa nggak di? Masih Ya ngantang pra itu pak. tetap ngantang. Piye? Ya ada E-nya di belakang itu ngantang. Iya. Di Singosari ono bahasa piye kan? Ya apa? Iya, iki ya perbedaannya Singosari sama Ngantang ya. Ada perbedaan aksennya di aksennya. Jadi kalau saya masuk mulai di Pujon, masuk Pujon Ngantang ke barat itu bahasanya sudah beda. Iya. Biasanya memang saya kemarin itu bilang ono sing takok Pak arek-arek katene mokel, istilahnya Oh iya, mokel. mokel. Mokel itu kan kalau di sini kan mengartikan putus sekolah ya. Iya. Aku bingung kok mokel ya ono arek sekolah mokel padahal nggak posoan. Nggak posoan kok ono mokel. Kalau di tempat saya kan mokel itu kan artinya kita puasa terus itu nggak meneruskan puasanya di tengah-tengah itu mokel. Tapi kalau berhenti sekolah ya ngomongnya berhenti leren sekolah. Bilangnya kalau di sana itu arahnya ke sana. Tapi lek wis di sini mokel lo bahasanya mokel. Terus ada piye-piyenya gitu. Terus Iya. rada-rada ke barat-baratan. Kalau di Singosari kalau bahasa aksen gila pokoknya ada bahasa ada aksen yang berbeda gitu loh. Nah bahasanya paham cuman aksennya itu cara penyampaiannya logat-logatnya lenggok-lenggok itu. Ya ada satu kosakata sing asing juga pak. Kamen kemarin ngomong cegeh itu apa? Nggak tahu. Enggak tahu. Oh iya cegeh ya. Cegeh itu apa? Cegeh itu apa ya? Pure. Pure. Tahu pure? Oh iya Tahu. boleh. Pure itu apa bahasanya? Ngambek. Ngambek. Nah, ngambek. Ada yang cegeh kalau di sana bahasanya itu. Oh cegeh. Banyak sekali padahal masih satu ini ya masih satu area tapi perbedaan bahasa dan logatnya aksinya itu sudah berbeda. Di desa sebelah juga sudah beda. Oh iya. Oh iya. Ngantang sendiri aja. Di Ngantang di sendiri ada tempat yang beda. saya sama kayak ngantru gitu. Terus Ah. beda itu. Beda banget. Contoh. Oh ngantru itu masih ngantang. Oh iya. saya Logatnya yang beda juga. Beda. bahasa-bahasanya itu beda juga. Contoh Jadi, sama contoh enggak? Apa ya? Poe ini. nah Oh, ya. itu. Nek Poe. poak nih. Poe nih. Tapi Kata itu disingkat ya opo ya. Nek Ya, po. iya. Terus ada lagi yang benar-benar nggak tahu artinya nanti lupa. Nggak ingat sih. Tapi ada kayak asing. antara ngantang sama ngantru wis berbeda. Iya. Apa meneh mbek Singosari.
Rasanya Kayak pujon sama ngomong piye kan delokno, Pak. Iya, piye. Piye, Nah, kayak apa pujon ini? kan piye? Ya opo? ya apa? Itu lah ya apa itu sih masuk di tempat saya tuh Mas ya. Dari teman-teman saya itu kalau ngantang menurut saya lebih ngarah ke kediri-kedirian gitu badan. Jadi miripnya ke sana. Seneng nggak sih kuliah itu? Seneng. Seneng. Ya Allah. Yang Apa? bikin seneng Senengnya apa? apa? Senengnya Temannya banyak. Satu. terus Jamnya bebas. Kayak maksudnya kita yang ngisen sendiri gitu kan. iya milih Oh, jamnya. bisa janjian sama dosennya gitu ya. Bukan, jadi kayak apanya ya? Waktu ambil Harinya itu jadwal. enggak dari Senin sampai Jumat full jam segini sampai jam segini. Kita kan milih jadwal gitu kan, masuk ke kelas yang mana. Ini ku jika kuliah pagi terus lanjutannya sore terus awannya nyampe. Ya Kembali tidur. ke kos. Kebetulan kosnya kan deket jadi enak Iya. bolak-balik. Saya dulu paling wegah meniku, Pak. Kuliah pagi. Lanjutin mana? Nanti jam 8 Sore. Kate asar. Iya. Aku lapo bari. Oke ya kayak gitu ya. Ya. Tapi yang paling nggak enak itu kalau full dari pagi sampai malam. Nah, itu juga. Itu Tapi 3 hari toh. iya iya. Kalian dia yo. Saya sekarang gitu, Pak. Senin Selasa Rabu tok full. Selesai Rabu. Kamis Jumat rai. Yes. Tapi saya kemarin gitu Berapa SKS kan? 20. Kalau dalam satu semester sekarang boleh ditempuh maksimal berapa SKS? Tergantung apa? IPK-nya. PK. Oh, tergantung IPK. Kalau tinggi Aturannya itu bisa tergantung. sampai 24. Iya, maksimal. sampai Maksimal 24. dong, Pak. Ya. Maksimal SKS-nya harus 24. Iya. Kalau IPK-nya tinggi, berarti bisa ngambil SKS-nya berapa sampai berapa? 24. Bisa sampai full maksimalnya 20. Maksimal. Oh, maksimal 24 Iya, gitu. bisa diambil. Lai rendah. Kayaknya maksimal 16. Lai di bawah 1 nih kita. Ingat saya gitu. Di bawah satu Kalau ada sekarang nilai- CDO, Pak. Oh, di bawah. Kalau ada Webnya nilai kayak gitu. 1,1 di bawah 1 deh. kalau ada nilai yang rendah boleh nggak sih di ini ya, lagi diulangi lagi? Boleh Boleh ya? diulangi. Yang sekarang itu waktu lihat di jadwal waktu ambil jadwal kemarin KRS itu banyak yang cutting ambil kelasnya. Jadi kan ada kayak base di Twitter gitu. Itu rame soalnya apa kelasnya itu full sama angkatan atasnya. Kayak itu ngomong Jadi mau. atas. Aku wis tahu soalnya. Oh. Iya. Terus ngambil kelas T angkatan bawah itu kan Bisa ya? Bisa, Pak. Tujuannya apa, Pak? Iya, modus. Modusnya apa ya? Terus kalau Ya ono sing bener-bener mau baikin nilai, ya ada yang Pak Rizal pernah ngambil di kelas saya. Oh iya. Angkatan memperbaiki nilai ya? ya karo tak Pak Rizal modus mau baikin nilai. Tadi katanya males mau ngulang, Pak. Iya, katanya mah. Tadi Berarti bilangnya modus. gitu, modus Iya. bilangnya. Tapi kalau dapat D kan mau nggak mau harus ngulang. Iya. Iya. Kecuali kalau kita dapat C sudah tuntas kan bisa diperbaiki ke D atau tetap C nggak apa-apa. Ya, Iya. ada masa sanggahnya juga. Selain itu, selain ngambil akademik, yang non akademik ambil apa enggak ekstra kurikuler? KM. KM. Masih belum. Masih belum. Kemarin itu sudah, tapi bukan ikut UKM-nya, kayak ada lomba di fakultasnya gitu. Itu ikut jadi perwakilan. Kan ada Komita. oh ya komita. Komipa. Ya kemarin itu ikut itu kayak mau latihan aja males, terus apalagi mau ikut UKM-nya langsung. Kalau bandengan sekarang kan lagi trennya bandengan. Coba deh. Patah sekali, Pak. Oh no, enggak, bandengan enggak ada ya? Enggak ada. Aku udah ada bandengan. Kesenian loh itu ada lo. Tapi di kota ono bandengan enggak? Ono lah. Ada. Di kota ya banyak ya. Di Maya kan sering ya bandengan. Iya. Sering aku sering Sering ketemu, banteng sering bareng. ketemu. Tapi kok kalau buat UKM bandengan kayaknya. Tapi kalau Ah, cuma iya, itu masuk kesenian. Ya tapi kayak fokusnya itu kayaknya seni tari teater gitu.
Nah itu rame biasanya. Kemarin itu ada kayak cuma penampilan-penampilan biasa santai gitu. Nah itu baru ada. Itu di apa namanya? Pokoknya perkumpulan apa? Kayak ospeknya kayak IPK itu. Nah itu ada yang menampilkan kayak bandengan gitu. Iya, masalahnya ini kan perlu diteliti juga. Pokoknya masyarakat kita, terutama di wilayah Malang ini ya, lebih ke arah bandengan, kayak gitu. Rame lagi, rame-rame. Aku sampai ambil Pak sama Pak Angga saya malah bikin bahas bandengan. Iya, kita masih nyari materinya siapa ya ngasih materi. Sudah sekarang sudah dilupakan ke bantengan sekarang. Arahnya ke bandengan. Ada inaugurasi. Ada. Banyak yang ngambil bantengan. Nggak ada Pak. Nggak ada kayaknya. Setiap ospek itu waktu inaugurasi kan beda-beda. Tahun saya itu zamannya goyang sesar IKS. Oh iya. IKS sih. Berarti anu ya, tiap tahun itu pasti ada hal yang lain ya. Oi. Apa? Nggak, Pak. Oh ya. Jangan, nggak boleh itu. Makanya itu kita lagi nyari bikin riset apa sih bandengan kok sangat diterima di masyarakat terutama di Malang. Apa kita pingin mengulik dari situ. Oleh masih nyari materi siapa nanti yang bisa dijak materi, musing tukang bandengi, pemainnya atau pelatihnya atau apa sing biasanya nambah nilai pas gaji kayak gitu. Oh, iya. Dukunya lagi nyari teman-teman kalau ada kenalan nanti silakan di Tetangganya ini kayaknya. silakan tulis di kolom komentar ya. Nggak tahu Pak saya. Arek kopi. Oh, Siapa ya jenenge? kan. Di semangat kayaknya banyak deh. Iya, Adik-adik yang terutama yang alumni sini nanti kita pengen mengulik di sana, pengen riset lah. Nanti kabarnya di senat mau banteng juga. Soalnya mau nggak mau bandengan ini fenomena. Terus kemarin juga ada kejadian dari bandengan ini kan di sekolah kita kan sempat kena imbas juga. Salah satu peserta didik kita, salah satu siswa kita ada yang sampai meninggal. Itu pengen kita gali, membawa manfaatnya atau memang hanya sekedar hiburan dan dari sini nanti bisa jadi pembelajaran gitu loh. Karena kan kalau bandengan rata-rata Kawan. ininya kan apa namanya, takutnya hal minusnya itu lebih banyak gitu. Kalau bisa ya kita edukasi masyarakat supaya apa namanya, supaya lebih banyak hal positifnya gitu. Pak Angga ada tambahan? Tambahnya apa ya wis Pertanyaan tambahan? tetep template alumni. Pesan-pesannya apa? Tetep semangat. Setiap alumni kan template ngono. Iya ya. Mesti ditambah ya. Pesannya itu kalau memang mau ambil jurusannya kayak sampean itu harus bagaimana, kayak ambil fisika itu harus nilai IPA-nya itu yang Recommended atau enggak fisika? Recommended atau enggak TEP? Ya TEP ya? Recommended. Untuk sekarang recommended. Kalau mau milih jurusan itu mending fokus di ketetatannya kalau pengen masuk di jurusan yang dipilih. Maksudnya jangan terlalu milih grade yang terlalu tinggi gitu, ketatan. Kalau yang keketatannya itu kayak milih yang rendah aja gitu, yang peminatnya rendah. Kalau pengen kuliah, tapi lagi memperjuangkan. Kalau ya emang pengen ya. Ya perlu nganu perjuangan juga kalau gitu. Iya. Mau pertimbangkan nilainya. Pokoknya kita harus punya strategi kalau kita mau mempertahankan. Misal kita mau pilih jurusan yang sesuai bakat, tapi kira-kira kita bisa masuk nggak ya, ke lihat peluangnya seberapa gitu. Kalau misalkan cuma gimana ya, mau nambah pengalaman terus mau pengen tahu tentang isinya perkuliahan itu kayak gimana gitu, mending cari yang peluangnya besar untuk kita gitu aja sih. Jadi harus punya strategi sebelum masuk.
tujuan kita kuliah itu untuk apa. Kalau teman saya dulu pinginin nostal, tapi dulu masuknya nang pendidikan matematika. Tahun ngarep mau setan daftar mana? Kalau lolos aja di matematika. Oh iya sekarang Oh iya, sekarang banyak yang gitu juga. Kuliah itu kayak pokoknya kuliah di sini, tapi lek iso kesempatan setan aku melok sih. Gak keterima ya balik kuliah mana? yang ini nggak usah ditinggal dulu buat cadangan. Biar tetap kuliah. Tapi ada cadangan di kuliah. Iya. Banyak yang gitu di kelas saya juga. Coba man, apa lagi man? Wes ya. Wis mendung. Iya. Udah kain mang mendung. Oke. Silakan ditutup. Ditutup dengan pantun oleh Pak Angga. Apa? Pantunnya di kolom komentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang tak lho. Saya tak delok. Ini kok